Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pagi hari yang cerah ini, Tuhan masih menemani kami. Tuhan masih memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan napas kehidupan masih boleh kami hirup pada saat ini. Itu semuanya Bapa karena berkat pertolongan dan anugerah dari Tuhan sendiri. Bapa di sorga, pada saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah pembukaan tahun ajaran baru, tahun ajaran 2021. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami Bapa, sehingga ibadah ini nantinya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan seturut orang-orang yang ambil bagian Bapa, juga melengan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Mulai dari awal pertengahan kami letak dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari lagu Tuhan Yesus Baik. Kita nyanyikan dengan semangat. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya.
Selanjutnya kita akan membaca ayat responsoria kita yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Ya. Saya ayat pertama. Guru dari salah satu guru dari baru ayat kedua. Ayat ketiga salah satu guru dari hidup dua sampai ayat ke-6. Baiklah Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat 1 sampai jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang. Saya ulangi, maaf. Berbahagialah orang yang tidak berjalan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh. Tetapi yang berikutnya Taurat Tuhan dan yang Taurat itu Ia seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musim dan tidak lain dalamnya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti yang ditiup. ayat 5, Pak. Sebab itu orang fasik tidak akan begitu pula orang berdosa dalam perkara. Ayat yang ke-6, sebab jalan orang benar, tetapi Orang fasik menuju bina. Terima kasih responsoria. Semoga apa yang kita baca boleh kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, doa syafaat. Kita serahkan kepada Bapak Effendi. Mohon maaf kepada Ibu Riste Situmeang. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mempersatukan kami di dalam kasih-Mu. Biarpun Tuhan melalui daring, tetapi kami dapat bertatap muka dengan saudara seiman kami, yaitu Yayasan TK Hidup Baru. Tuhan, Hidup Baru 1 dan 2, Bapa yang baik, apapun yang akan kami bicarakan nantinya di dalamnya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang mendahuluinya, supaya kami dapat memahami apa saja yang harus kami lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru. Terima kasih Tuhan Engkau berikan bagi kami sebagai seorang guru Tuhan. Bukan mudah tetapi kami sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam yayasan ini. Bapa yang baik, jadikan kami guru profesional yang mempunyai ide-ide yang cemerlang, bahkan yang mempunyai dedikasi tinggi untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anak didik kami di Yayasan Hidup Baru. Berkati para pemimpin, kepala sekolah, bahkan seluruhnya Tuhan, berkati kesehatan, kekuatan untuk memulai yang tahun ajaran baru di dalam 2021 tahun ini ya Tuhan. Jikalau tahun 2020 dapat kami lewati dengan penuh sukacita damai sejahtera, kami ingin Tuhan 2021 ini kami ingin semangat lagi untuk
belajar mengajar anak-anak didik kami, meskipun nantinya di dalam situasi daring ya Tuhan. Kami tetap berharap Bapa di surga, pandemi ini akan segera berakhir, namun jikalau belum dapat bertatap muka Tuhan, berkati kami seluruhnya, agar kami dapat menyampaikan segala sesuatu yang terbaik bagi anak didik kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Kota Batam Tuhan sebagai tempat kami bekerja. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati para pemimpin di dalamnya. Biarlah roh takut akan Tuhan akan mereka bekerja di Kota Batam ini. Dan demikian juga dengan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkatinya agar kami aman dan nyaman ketika kami bekerja dan berada di dalamnya. Kami serahkan juga Bapak Presiden kami ke tangan pengasihan-Mu Tuhan, yang memberikan segala sesuatu untuk kesejahteraan Bapak Ibu guru di Indonesia ini Tuhan. Berkati beliau, berikan kekuatan, kesehatan juga Tuhan untuk mengemban tugas yang sangat berat di Indonesia ini. Bapak yang baik kami serahkan dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti pertemuan kami ini hanya di dalam nama Yesus. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan dan kita angkat lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
Shalom bagi kita semuanya. Selamat berkumpul. Nah, senang sekali kita bisa berkumpul bersama. Maaf Ibu, suaranya di-unmute. Oke, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya Tuhan menuntun hati kami ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh disegarkan dan kami boleh energetik melakukan kegiatan kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, layanilah kami, ya Allah Roh Kudus, sehingga kami merasakan sukacita ketika kami merenungkannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, puji syukur kalau kita semua akhirnya ya memasuki tahun yang baru. It's amazing, luar biasa, khususnya di zaman pandemik ini ya. Tuhan masih jaga dan memelihara kesehatan kita. Nah, memasuki tahun yang baru, banyak hal-hal praktis yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah baca di ayat responsoria bahwa Tuhan di dalam Alkitab yang tebal itu memberikan satu ayat bagaimana supaya kita sukses. Bagaimana supaya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kemudian amazingly lagi yang daunnya tidak layu katanya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Jadi inilah harapan kita. Capek-capek kita bangun pagi, akhirnya lelah kita pulang ke rumah, di rumah masih beraktivitas dan lain sebagainya, dan ternyata nggak ada hasilnya. Atau apa yang kita perbuat tidak berhasil seperti pohon yang di tepi aliran sungai. Nah, karena itu kita mau mencari tahu apa rahasianya supaya kita berhasil dan buahnya lebat. Nah, masalah buah itu menjadi perhatian. Kalau satu pohon ditanam tidak berbuah, maka kita yang lalu lalang melewati pohon itu merasa kok nggak berbuah-buah ini pohon, nggak guna ini pohon. Tapi ketika kita melihat satu pohon mangga, buahnya bergantungan, ya, sekalipun kita tidak punya daya untuk mengambil karena itu bukan pohon kita, paling tidak waktu kita lewat itu kita merasa mata kita, wow, buahnya banyak kali buahnya ya, bergantungan. Nah, bukan hanya itu, kita teryakin lagi orang lain, lihat itu buahnya banyak kali ya, makin cerewet kita, cerewet terus ngotek, hanya melihat buah yang lebat. Nah, saya yakin kita bisa memiliki buah yang lebat seperti yang dijanjikan Tuhan. Semua yang kita lakukan berhasil. Nah, rasanya cuma satu, katanya kita harus memiliki kesukaan, kegemaran ya, everyday life, aku suka ini ya, aku suka cendol, aku suka rujak, aku suka bolu, aku suka nyanyi, pokoknya melakukan sesuatu yang kita nyaman, nikmat sekali. Dan Tuhan bilang, kesukaan untuk sukses adalah Taurat Tuhan. Nah, Taurat Tuhan itu yang dimaksud dengan firman Tuhan. Kenapa balik-balik lagi ke firman Tuhan? Alkitab tebal, pusing pun aku membacanya. Well, Tuhan tidak mengharapkan atau tidak meminta kita perfect ya melakukan firman Tuhan. Karena kita itu seperti bayi yang lahir, dan bayi yang lahir itu tidak diwajibkan untuk memakan semua jenis makanan. Tidak. Waktu bayi, dia minum susu. Makan Milna. Setelah SD, dia mulai makan yang bagus. Setelah ini, dia mulai makan yang keras, dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Itulah faedah Alkitab sebagai makanan rohani kita. Nah, tetapi dikatakan mereka yang merenungkan firman Tuhan pasti berhasil. Wow, apa artinya merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan artinya melakukan firman Tuhan.
kalau berkata tentang Tuhan, Tuhan itu tidak kita lihat. Bagaimana mungkin aku bisa merenungkan Tuhan yang tidak kulihat? Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan aku mencintai Tuhan, Tuhan tidak kulihat? Karena itu mari kita melihat dari sisi ini. Merenungkan firman Tuhan artinya melakukan apa kata Tuhan untuk sesama kita manusia. Baik dalam pikiran maupun dalam perasaan. Itu artinya merenungkan firman Tuhan. Contoh yang sering kita hadapi. Kalau orang sudah menyakiti hati kita. Kita bilang kita cinta Tuhan. Tuhan bilang ampuni. Lepas pengampunan dan hidup berdamai. Ketika kita gagal melakukan itu, disitulah kita dikatakan tidak merenungkan firman Tuhan. Pantaslah kita tidak berbuah. Pantaslah kita tidak berhasil. Tenaga terkuras. Capek kita seharian. Ternyata tidak ada buah. Nah, karena itu ini artinya merenungkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan praktikal kepada orang-orang di sekitar kita. Karena semua itu kan di sini. Di sini. Tapi Tuhan mau firman Tuhan di sini. Dipancarkan lewat hati kita yang mengalir ke otak kita, mengalir ke tangan kita, mengalir ke seluruh hidup kita. Itulah Bapak Ibu Guru, artinya merenungkan firman Tuhan. Pantaslah dia berhasil. Disakiti pun sama orang, dia bisa mengampuni Tuhan, sakitnya hatiku Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku harus mencintai dia. Tolong aku Tuhan, kau di hatiku, mampukan aku untuk mencintai. Nah, ini artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Siang dan malam. Tuhan menciptakan langit dan bumi siang dan malam. Katanya, katakan ini pagi, malam. Artinya apa siang dan malam? Every moment in your life. Setiap insiden dalam hidup kita. Setiap kejadian dalam hidup kita. Memang kita tidak berhasil seketika itu juga. Oh, dijambaknya rambutku di depan orang. Nggak gampang bagi kita untuk melakukan itu. Tapi ingat Tuhan, kau bilang aku merenungkan firman-Mu supaya aku berhasil. Sekarang di depanku Tuhan, ada orang yang menyakitiku. Beri aku kasih-Mu. Udah kurang kasih-Mu itu di dalam hatiku Tuhan. Tolong Bapak. Tuhan pasti memberikan. Itu pasti. Masalahnya apa? Nggak mau kita berdoa seperti itu. Alok di sini, biarin aja. Nah, seperti itu. Makanya kita tidak berhasil dalam setiap perbuatan kita. Nah, inilah link kegiatan kita sehari-hari atau pekerjaan kita sehari-hari yang dikoneksikan dengan firman Tuhan dan peradaban Tuhan. Tapi karena apa? Biar macam mana hukum Tuhan itu melebihi hukum manusia. Ini hukum manusia. Ya, tapi hukum Tuhan melebihi. Jadi, mau sukses secara rohani, renungkan firman Tuhan dan lakukan Taurat Tuhan. Itu artinya. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian secara praktikal di tahun pandemi ini, di tahun yang sangat berbahaya ini, wabah, bukan hanya wabah, ada gempa bumi, ada kebanjiran. Ini semuanya adalah tanda-tanda yang Tuhan Yesus paparkan di buku Matius. Akhir zaman. Dan itu adalah tanda-tanda, itu baru tanda. Sama dengan waktu Yesus mati di kayu salib, dia dihina, dicambuk, kepalanya dimahkotai duri, dia diludahi, dan segala macam ya. Itu baru introduksi penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus yang sesungguhnya adalah ketika dia berteriak, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Disitulah Allah sebagai manusia 100% memikul semua dosa kita. Allah nggak bisa melihat. Dia palingkan wajahnya. Akhirnya Yesus berteriak, Eli lama sabachthani. Begitulah cinta Yesus kepada kita. Nah, itu baru penderitaan yang sesungguhnya. Demikian juga kejadian yang ada sekarang. Ada gempa, ya, ada pesawat jatuh, kebanjiran, mati di sana sini, pertengkaran, pertikaian, bom, segala macam. Ini baru tanda-tanda.
Belum kepada arah yang ekstrim, masih tanda-tanda sudah mengerikan, wabah. Salah satu tanda-tanda akhir zaman itu yang selama ini nggak pernah muncul, itu wabah. Dulu pernah muncul wabah, tahun berapa, 50 tahun yang lalu, makanya ada vaksin polio lah ya, vaksin ini, vaksin itu. Tetapi yang namanya sampai dikatakan ratusan country, negara yang mengalami wabah, ini baru tahun ini. Dan banyak yang korban, hamba Tuhan korban, ya, dokter-dokter korban, perawat korban, masyarakat korban, meninggal dunia, bahkan orang-orang yang terdekat dari kita sudah pada pulang. Nah, itu menjadi hal yang getar di dalam kita. Nah, karena itu, secara praktikal untuk menghadapi dunia zaman sekarang untuk diri kita, jangan lupa gunakan masker. Kami di rumah pun pakai masker. Pak Choi duduk di depan saya di sini, kami pakai masker. Kita menjaga jarak untuk virusnya, bukan orangnya. Nah, ini secara praktikal, kita harus serius. Jutaan dokter di muka bumi ini, mereka tidak punya solusi, kecuali jaga jarak, cuci tangan, gunakan masker. Hanya itu tok. Capek mereka kuliah kedokteran setinggi-tingginya, saintifik kuliah, jadi PhD. Tapi untuk yang kasus ini, tidak ada solusi, kecuali gunakan masker. Jadi kemana-mana kita pergi, please, Bapak Ibu Guru, jangan delay, pakai masker. Masker dipakai dengan bagus, seperti ini. Jangan dipakai kayak gini. Jangan dipakai gini. Ada lagi yang lebih parah, dipakai jadi bendo. Gini. Nah, karena itu, mari kita serius menghadapi masa sekarang itu praktikal, everyday ya. Nah sekarang, mari kita melihat apa yang kita butuhkan di zaman sekarang ini untuk kita pribadi dari sisi profesionalisme kita. Kita sebagai guru. Di zaman teknologi ini, ada 4P yang harus kita perhatikan untuk kita bisa sukses dan maju yang dipandang oleh Tuhan dan dipandang oleh sesama kita manusia. Jadi P yang pertama saya akan tulis ya, adalah punctual. Ini pakai bahasa Inggris. Ya, yang pertama itu ini. Punctual. Apa itu punctual? Punctual itu artinya tepat. Tepat waktu. Itu yang paling penting sebagai guru. Kalau sudah ada pengumuman jam 9 kita kebaktian, contoh. Punctualitas yang diperlukan untuk kita sebagai guru. Punctual artinya apa? Jangan datang jam 9. Sekalipun kita bilang, enggak, terlambatnya aku. Jam 9 pasnya. No. The best to enter in, masuk ke dalam jam yang sudah dipatokkan adalah sebelum jam 9. Itulah yang masuk kategori P yang pertama, punctuality. Nah, karena Tuhan Yesus pun memberikan ayatnya kepada kita. Saya akan baca ya. Dikatakan begini, Kolose 4 ayat yang kelima. Oke, mungkin satu orang bisa baca ya. Salah satu guru, coba guru yang termuda di antara kita dari Batu Aji. Coba baca Kolose 4 ayat yang kelima. Siapa guru yang termuda di Batu Aji? Please. Oke, Lesianti, coba buka mikrofonnya. Cakra, bantu buka mikrofon. Yanti, please unmute, karena saya sudah buat co-host. Bisa? Ibu
Bu Lisyanti klik mute-nya, Bu. Yang lain standby ya. Oke. Kolose 4 ayat 5. Oh, masih tidak bisa suaranya. Oke, nggak masalah. Nggak ada suara, no problem. Oke, Ibu Wildaria. Coba dari Tanjung Priok, tolong geserkan fokusnya. Kolose 4 ayat 5 berbunyi demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Oke, nah bayangin, cara kita menggunakan waktu yang ada, Tuhan tekankan di sini, itu adalah pertanda kita hidup hikmat di depan orang. Coba lihat. This is very serious di hadapan Tuhan. Punktualitas atau penggunaan waktu kita sebagai guru. Nah, karena itu, mari kita secara praktikal hidup kita, yang pertama yang diperlukan di zaman pandemik sekarang ini adalah waktu. Coba sekarang buka Efesus 5 ayat 16. Kenapa waktu itu penting? Coba dibaca, disambung lagi, Ibu Wilda. Pakai maskernya terus ya, jangan dicopot. Efesus 5 ayat 6 berbunyi demikian. 16. Efesus 5 ayat 16 berbunyi demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa sebagai guru harus menang terhadap waktu? Karena waktu ini jahat. Katanya, hari-hari, detik-detik itu jahat. Jadi kita tidak boleh kalah terhadap waktu. Waktu itu sangat amat penting yang tidak bisa di-revise, tidak bisa di-rewind. Waktu terus berjalan. Karena waktulah ada uban. Itu semua waktu. Karena waktulah ada kerut-kerut. Nah, karena itu waktu itu sangat penting untuk membentuk kita. Itu P yang pertama ya. Waktu dikatakan adalah jahat. Nah, kenapa? Sekarang gini. Kita ada orang yang menuliskan kalimat seperti ini ya. Kita dapat menghasilkan banyak uang, tapi kita tidak dapat menghasilkan banyak waktu. Semua udah equivalent, semua udah merata. Waktu yang diberikan kepada kita itu hanya 24 jam. Nggak lebih dari itu, sama mau kaya, mau miskin, mau cacat, mau tidak cacat, mau pendidikan, tidak berpendidikan, sama kita dikasihkan Tuhan. 24 jam satu hari. Oke? Nah, kemudian dikatakan kita dapat menghasilkan atau menghabiskan banyak uang. Namun, kita tidak dapat menghabiskan banyak waktu begitu saja. Nah, ini penting. Jadi kalau waktu itu penting, waktu itu bagaikan karangan bunga berarti. Waktu itu bagaikan, waktu itu seperti apa? Kalau karangan bunga itu seperti ini. Ya, cantik ya kita lihat. Tapi kalau waktu itu berharga katanya, berarti waktu itu apa ya kalau saya bilang, ini baru tiba-tiba aja nih ilustrasi ibu ini ada. Berarti waktu itu adalah seperti karangan apa ini? Kalau berharga katanya, harganya mahal. Berarti waktu itu adalah karangan bunga. Aduh, jatuh pula dia. Karangan bunga waktu itu. Coba ibu-ibu perhatikanlah. Tuhan bilang selamatkan waktumu. Pakai waktumu. Karena waktu ini adalah karangan
uang untuk kita. Berharga, kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang berharga, itu artinya berharga, mahal harganya. Udah, taruh di benak kita. Waktu adalah hepeng. Waktu adalah uang. Karena itu aku harus selamatkan waktuku. Aku harus pergunakan waktuku semaksimal mungkin. Nah, itu yang P pertama ya. Yang harus kita miliki di dalam masa pandemi ini. Yang kedua adalah, ya, saya bikin di sini. Oke. Yang kedua itu bahasa Inggrisnya prompt. Prompt itu apa? Prompt itu tiba-tiba. Ya, siap sedia tiba-tiba. Jadi nggak ada lagi istilah, kan udah seperti ini peraturan kita. Kan, oke, peraturan oke ya. Kan udah seperti ini acara kita. Nggak bisa lagi. Ini pokoknya udah begini, udah begini, udah begini. Nggak bisa lagi di zaman seperti itu. Zaman sekarang ini kita harus prompt, siap siaga. Oke, sekarang Bapak Tobing hari ini yang memimpin upacara. Siap. Itu zaman sekarang. Nggak ada lagi istilah, jangan aku lah. Enggak lah, aku nggak mau. Jangan seperti itu. Itu artinya. P yang kedua, prompt. Anytime, yes. Sekarang, P yang keempat, di zaman sekarang ini, harus apa? Proaktif. Itu paling penting di zaman sekarang ini. Proaktif. Jadi kita sama-sama aktif satu dengan yang lain. Tidak ada lagi istilah, itu tugas dia. Betul, itu tugas dia. Tapi tolong kita proaktif di dalam segala bentuk. Pikirkan sampai mendetail. Oh, dia nggak bisa melakukan. Mungkin dia perlu bimbingan. Itu artinya proaktif. Coba aku bimbing dulu dia. Itulah yang disebut dengan kita harus proaktif. Setelah kita proaktif, baru kita apa? Mengalami progres. Progres itu apa? Pertumbuhan. Semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Diawali oleh diri kita sendiri untuk disiplin. Disiplin waktu kita. Karena kita berhadapan dengan waktu senantiasa. Dan Tuhan bilang, waktu itulah yang dikatakan sebagai kehidupan yang bijaksana di depan orang. Aduh, luar biasa ya. Rupanya bukan yang praise worship, yang WL katanya ya, yang doa ya disebut sebagai bijaksana yang nampak dalam firman Tuhan tadi kita baca. Tapi ketika kita menggunakan waktu dengan hikmat, penuh hikmat, pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah penuh hikmat dengan orang-orang di sekitarmu dengan kita menggunakan waktu yang ada. Itu satu P ya. Yang kedua, prompt. Yes, anytime, ready. Waktu yang tiba-tiba pun, no problem. Yang ketiga, proaktif. Yang keempat, progress. Barulah kita apa? Ini yang 5 terakhir ya. Baru yang terakhir itu apa? Jadilah kita jadilah kita profesional. Itulah P yang kelima yang menjadi konklusi kita hari ini. Mau menjadi profesional guru. Mulai dari diri kita. Praktikalnya apa yang kita hadapi? Punktualitas. Tepat waktu. Kemudian prompt.
anytime, yes. Proaktif. Progres kita. Profesional lah akhirnya hidup kita. Dan ini pun salah satu cara bagaimana Tuhan membuat kita berhasil dalam hidup kita. Jadi inilah renungan hari ini untuk mengawali tahun ajaran baru. Terapkanlah ini kepada anak didik kita, sehingga anak didik boleh memiliki masa depan yang supreme, yang bahagia. Secara rohani, renungkan firman Tuhan tiap hari dalam hidup kita. Kemudian apa? Zaman sekarang, jangan lepas dari masker. Berikutnya apa? Sebagai guru profesional, ada yang ini, perhatikan. Dan saya yakin Bapak Ibu guru akan menjadi guru yang sukses, bukan hanya dalam dunia pendidikan, tapi juga di tengah-tengah keluarga. Nah, saya juga bersyukur kalau saya mendapatkan 5P ini, 5P lah ya, saya bilang ya, punctual, prompt, proaktif, progress, professional. Itu juga dari mentornya saya, yang sudah mengalami kesuksesan hidup secara praktikal. Nah, jangan lupakan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengerti sekarang kenapa firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Tuhan, dan Engkau di Mazmur kembali menekankan, mau berhasil, maka Engkau mengatakan, renungkan Taurat Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau firman-Mu itu dekat di dalam hidup kami. Firman yang hidup bahkan ada di dalam hati kami. Menjadi sahabat kami 24 jam dalam sehari sebagai guru Kristen. Tuhan, kami bersyukur kalau kami tidak pernah seorang diri. Bahkan tidak bisa lagi seorang diri ketika kami memiliki Kristus. Percaya kepada Kristus yang berkorban nyawa untuk dosa kami. Tuhan, terima kasih dan tolong kami dalam praktikal kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Tolong kami untuk tidak lalai menggunakan masker kemanapun kami pergi. Tolong kami untuk tidak anggap enteng COVID ini, Bapak. COVID adalah musuh yang tidak kelihatan, tetapi yang menghanguskan, yang mematikan. Dan Tuhan, untuk menggapai profesionalisme kami sebagai guru, kami bersyukur Bapak untuk pelajaran hari ini yang mengajarkan kami untuk tepat waktu, punctuality, sebagai kesaksian kami di hadapan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih juga karena kami sudah diajarkan untuk bersikap prompt, siap sedia, kapan saja, tiba-tiba sekalipun, no problem. Itulah yang menjadi reaksi kami, Bapak. Kemudian Tuhan, kami diajarkan untuk proaktif sebagai guru, menolong satu dengan yang lain, bersikap menanggap satu dengan yang lain. Dan Tuhan, kami bersyukur juga dengan demikian kami boleh progres, kami boleh menjalani pertumbuhan perlahan-lahan, perkembangan, dan akhirnya kami menjadi orang yang berhasil secara profesionalisme kami. Akhirnya kami menjadi orang yang profesional di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami boleh melalui langkah-langkah ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami bersinar di tengah-tengah anak didik kami. Tolong kami bersinar di tengah-tengah orang tua kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Roska yang telah memaparkan firman Tuhan kepada kita semua. Semoga firman Tuhan yang kita dengar boleh menguatkan kita sehingga terpancar dari diri kita masing-masing, dan mari kita aplikasikan 5P dalam kehidupan kita secara khusus sebagai guru di sekolah hidup baru atau yayasan hidup baru. Selanjutnya kita akan aminkan firman Tuhan tersebut dengan kita bernyanyi dari lagu Penuhkanlah Bejanaku.
di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Untuk doa penutup kita serahkan kepada Bapak Effendi Ginting. Bapak Effendi, silakan Pak Effendi. Halo? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Bapa Engkau memberikan kami kesempatan. Kami juga bersyukur Bapa karena sudah menolong kami untuk melewati hari-hari kami seharusnya Tuhan di tahun 2020. Dan kami Tuhan sudah bawa untuk masuk di tahun 2021. Biar Tuhan boleh bekerja di tengah kehidupan kami semua untuk memberikan kami semangat dan hati sehingga kami boleh mempergunakan waktu-waktu kami karena kami tahu Bapa waktu yang singkat ini, waktu ini juga jahat dan kami tidak tahu kapanpun waktu ini juga
akan datang dan berakhir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus, Bapak dan Ibu guru yang ada di Yayasan Pendidikan Hidup Baru. Dan berkati kami semua yang ada di Yayasan Hidup Baru. Biarlah nama Tuhan kami boleh permuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati hamba-Mu Ibu Roska yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan dan semangat baru kepada dia, sehingga dia pun Bapak boleh dimampukan oleh Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pelayanannya, di tengah banyak jiwa-jiwa yang rindu akan mendengarkan firman-Mu, bahkan juga di tengah Yayasan Pendidikan Hidup Baru. Dan kami semuanya Tuhan Yesus juga berikan semangat dan kekuatan, sehingga kami boleh melakukan yang baik untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang juga mengajari kita berdoa. Mari kita tutup semua dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Inilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai dan selanjutnya mari kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan kita, yaitu Bapak Effendi Ginting. Kepada Bapak Effendi kami persilahkan. Unmute lagi Pak, di-unmute lagi Pak suaranya. Sama ditampilkan video juga ya Pak. Mana videonya Bu Dame? Kameranya diaktifkan Pak. YouTube-nya tadi mana, Pak? YouTube yang tadi. Tadi kok plus. Enggak, ini dulu. Oke. Salam kepada kita semuanya. Halo. Salam kepada Ibu Penginjil Roska yang sudah membantu kita untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Atas nama Yayasan Pendidikan Hidup Baru, saya menyapa kita sekali lagi. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya tidak berbicara panjang, saya hanya berpesan, karena waktu-waktu ini singkat, mari kita pergunakan waktu kita dengan baik. Karena kita tidak tahu kapankah jam kehidupan ini akan berhenti. Jadi kalau Tuhan sudah mengizinkan kita melewati masa pandemi tahun 2020 dan sekarang ada masa pandemi yang berikutnya, harapan kita Tuhan juga memberikan kekuatan dan semangat kepada kita semua. Jadi Bapak dan Ibu guru yang ada di Yayasan Pendidikan Hidup Baru, mari kita berjuang bersama-sama dan melakukan yang terbaik. Dan jangan lupa, di atas semuanya Tuhanlah yang berkehendak. Jadi kita bisa berencana, tapi keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Karena itu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, libatkan Tuhan di dalamnya dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Itu saja, tetap semangat dan selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih kepada Bapak Effendi yang sudah menyampaikan pesan-pesan atau sambutan bagi kami.
Dan semoga kita aminkan boleh berjalan dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya adalah salam tahun baru dari perwakilan Kepala Sekolah Hidup Baru 1 dan 2, yaitu Ibu Lince Simanjuntak. Kepada Ibu Lince kami persilahkan. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Yang terhormat pendiri yayasan, pengurus yayasan beserta staf, dan yang kami hormati rekan kepala sekolah dan seluruh staf dan pegawai Hidup Baru 1 dan 2. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita boleh diberi kesehatan dan boleh memasuki tahun baru 2021. Itu semua karena cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, mari kita semangat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh kedisiplinan. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru dan semangat mengawali tahun baru, tahun ajaran baru. Tetap kita jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas salam dari Ibu Lince. Dan sepertinya acara kita sudah selesai semuanya, ibadah dan sambutan. Mungkin ada wejangan dari Ibu pendiri sekolah kita. Kepada Ibu Roska, kami persilahkan. Apalagi ya yang mau Ibu katakan ya. Tapi yang paling penting hati kita gembira di dalam Tuhan. Nah, mungkin beberapa teman berkata, ya enak kali lah bilang begitu, Ibu lah mungkin bisa hati gembira selalu. Enggak loh. Itu firman Tuhan untuk semua kalangan, untuk siapa saja. Katanya, hati yang gembira itu adalah memberikan semangat untuk tulang-tulang yang patah, tulang-tulang yang kering. Jadi, kemudian kalau orang yang senyum, suka senyum, ya, contohnya senyum dalam hidup kita, sekalipun nggak ada nyuang kita, contohnya, banyaknya persoalan kita, tapi kita hanya tahu Yesus ini yang super kaya, pencipta langit dan bumi itu milik kita, ada sama kita, gitu. Ini pun sudah cukup untuk membuat kita senyum, bahkan lebih-lebih. Kenapa? Karena orang yang memiliki Yesus itu artinya orang yang punya masa depan. Itulah masa depannya mungkin tidak di dunia, ya. Maksudnya masa depan di surga. Hari ini Ibu Roska terima video. Sorry ya, tetangga Ibu lagi kerja. Video seperti ini, coba perhatikan. Ini adalah video seorang dokter, temannya Ibu Roska, yang terkena COVID. Yang terkena COVID, kemudian dia udah rasa, dia dokter, ada COVID, dia mandiri. Waktu dia mandiri, tentu dia merasakan semakin lemah, semakin lemah.